Soekarno pahlawan kita, kita nggak boleh lupakan itu. Memerdekakan kita punya negara, kita nggak boleh lupakan itu. Tapi kita mesti tahu Soekarno berjuang nggak sendirian, betul? Di sampingnya ada ulama, di sampingnya ada habaib, di sampingnya ada kiai, di sampingnya ada santri, saudara. Dan kita kenal Bung Tomo dengan kalimat la ilaha illallah. Kita kenal Bung Tomo dengan kalimat Allahu Akbar. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Bahkan ketika Soekarno hendak membacakan teks proklamasi, beliau minta pendapat kepada guru kita tercinta Al-Habib Ali Al-Habsi Kuitang, saudara. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Di tengah-tengah orang takut mengebarkan bendera merah putih, saudara, Al-Habib Ali Al-Habsi Kuitang orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Indonesia ini, saudara. Jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan peristiwa. Besok dilanjutkan oleh murid-muridnya, salah satunya Guru Mansur Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat, yang kibarkan jam 9 pagi bendera merah putih di menara Masjid Al-Mansur. Sampai sekarang, saudara, itu masjid bekas-bekas tembakan Belanda, lobang-lobang bekas peluru, nggak diperbaiki dengan wasiatnya, agar anak-anak muda zaman sekarang ngerti, paham bagaimana berjuang buat negara ini, saudara. Tapi catat, saudara, jasa Nabi kita Muhammad hanya seorang diri, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursinya, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Ya Muhammad, andaikan engkau tidak ada, aku nggak akan ciptakan alam semesta ini. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Jawab yang keras semuanya. Berarti kalau Nabi Muhammad tidak ada, langit ada tidak? Ada. Bumi ada tidak? Alam ada tidak? Isinya ada tidak? Kalau langit saja tidak ada, bumi tidak ada, alam tidak ada, apalagi cuma Indonesia ini, saudara. Betul tidak? Jangan kita lupakan sejarah, jangan kita lupakan peristiwa yang luar biasa, yang gak bisa dibanding-bandingkan dengan manusia biasa. Basyarun la kal basyar, basyarun la kal basyar. Nabi manusia luar biasa. Selamat kita ucapkan kepada Habib Syafiq. Nah, Habib, dari masalah Habib Balukum. Habib. Antum asram ini. Lanjut. Lihat sini dong. Yang lama pulang dilihatin, gue cuekin. Aku pulang juga sekalian. Mesin jangan. Masih 2 tempat lagi nih, Pertojok sama Matraman nih. Mudah-mudahan dulu keubarkan lumayan, amin. Jangan wow, amin. Yang belakang bilang tusak nggak ikhlas, gue ikhlas. Bini gue nggak ikhlas. Gue pernah pulang ceramah nggak bawa apa-apa, bini gue ngomong, abang pulang ceramah nggak bawa apa-apa. Saya jawab, kata panitia ikhlas. Besok gue mau ngajar, Umi bikin kopi dong. Kalau dijawab, lo makan tuh ikhlas. Andaikan juga di Majlis Zikir Darul Mukminin ceramah nggak dikasih transport, alhamdulillah. Sampai rumah gue catat di agenda. Majlis Taklim Darul Mukminin mengadakan maulid, ceramah nggak ditransportin, dalam kurung alhamdulillah. Garis miring ikhlas, koma kapok. Lanjut, lanjut, lanjut. Ada lagi yang ngebanding-bandingin, lebih mulia mana Al-Quran dengan Pancasila? Jawab jangan. Lagi-lagi jawabannya jaka sembuh nggak nyambung. Betul tidak?
Pancasila ada karena adanya Al-Quran. Adanya Al-Quran jadi adanya Pancasila. Perlu bukti? Satu, ketuhanan yang maha karena adanya ayat Qul huwallah. Dua, kemanusiaan yang adil dan karena ada ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tiga, persatuan Indonesia ada karena adanya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Catat hai umat Islam, Al-Quran itu produknya, Pancasila itu produknya Al-Quran, dan Al-Quran mutlak merupakan kitab sucinya umat. Kitab sucinya umat berarti Pancasila hadiahnya umat Islam. Takbir. Betul tidak? Jangan fitnah umat Islam nggak Pancasialis, saudara. Apalagi Islam dituding radikalisme, dituding terorisme. Catat saudara, andaikan Islam betul radikalisme, Islam terorisme, Islam anti Pancasila, saudara, agama-agama yang lain negeri ini udah habis sama kita, saudara. Lagi sekarang nih umat Islam lagi dibantai habis-habisan di Cina sana. Andaikan umat Islam pendendam, umat Islam pemarah, umat Islam radikal, umat Islam teroris, saudaranya diburu di Cina sana, kita cari aja kita di sini. Habis. Hayya, hayya. Tapi saya mau tanya, jawab yang kencang. Ternyata umat Islam begitu tidak? Jawab begitu tidak? Jawab begitu tidak? Bahkan catat saudara, ketika umat-umat yang lain tinggal di tengah-tengah umat Islam, mereka aman, mereka nyaman, mereka tentram, mereka damai. Kenapa? Karena Islam menghormati sesama manusia. Islam menghormati sesama ciptaan, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan bahas. Betul, betul. Siapapun dia, wajib kita lindungi, saudara. Takbir. Kemarin di Bekasi, laskar-laskar saya dari Front Pembela Islam, ada saudara kita dari kalangan Tionghoa yang rumahnya nyata-nyata kerendam dengan air banjir yang begitu luar biasa. Videonya viral sekarang di WA, saudara. Bagaimana ucapan terima kasih mereka kepada kita Front Pembela Islam pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, saudara. Mereka ditolong, mereka dibantu, mereka diselamatkan sampai air surut lagi, sampai kita bersihkan rumah mereka agar layak dihuni kembali, tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat apa sukunya, siapapun dia. Kalau manusia sama-sama ciptaan, sama-sama ciptaan, betul tidak? Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Jangan fitnah umat Islam tidak Pancasialis, saudara. Karena hakikatnya Pancasila merupakan hadiahnya umat Islam. Makanya mari jadikan Quran sebagai mukjizat. Nabi akan tersenyum kalau kita ada masalah, kembalikan ke Quran. Setuju tidak? Udah kembalikan ke Quran, kagak ada yang kagak beres, saudara. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Syekh, kenapa sih zaman sekarang setan gak menjelma jadi manusia? Beliau jawab, zaman sekarang mah setan gak usah menjelma jadi manusia. Emang kenapa, Syekh? Lu zaman sekarang manusianya lebih bejat dari setannya. Betul tidak? Bu, tahu kuntilanak? Setan bukan, serem bukan, masih sopan pakai gamis. Betul tidak? Tahu kuntilanaknya? Setan bukan, serem tidak, masih sopan nutup aurat. Lihat orang sekarang bajunya, saudara, mengerikan. Kuntilanak gerowak di belakang doang.
Tapi kuntilanak sekarang gerowaknya di mana-mana. Ada baju-baju bupati, baju buka paha tinggi-tinggi. Mending mulus mana buduk. Najis. Ada lagi baju sekwilda, baju sekitar wilayah dada. Lu buang melon dipajang mending montok mana peon. Ada lagi baju si manis jembatan. Kalau orang barat pakai baju gituan pantas, betisnya kelihatan, ibarat padi sedang memuai. Body ngepak biola Eropa. Bibir merekah bak buah delima. Hidungnya mancung kayak pisang Lampung. Udah matanya lentik, tidak rata, rambutnya pirang. Pakai baju si manis jembatan, cocok luar biasa saudara. Nah kita anak industri. Pakai baju si manis jembatan Ancol, betis kelihatan mana bebeng. Body ngepak mana gembrot. Bibir doble, hidung pesek. Mata belok, tidak nong-nong. Pakai baju si manis jembatan Ancol, lewat depan majlis zikir, percis celengan Semar. Yang laki-laki belagu pakai anting satu, mending emas mana kawat. Rambut yang kanan dikuningin, yang kiri dimerahin, yang tengah dibiruin. Percis kambing gak laku. Ngakunya anak pang, iyalah pang jorek-jorek nak. Betul tidak? Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Ayo anak muda kembali ke mukjizat Nabi. Setuju tidak? Setuju tidak? Belum lama ada lagi tuh di YouTube tuh ya, ada peringatan maulid tapi ceramahnya menghina yang dimaulidkan. Sebelum gua mau tanya sama lo, agak kencang lo akekahan, acara akekah ngundang gue yang ceramah. Pas ceramah anak yang diakekahin gue jelek-jelekin, marah nggak lo? Hadirin wal hadirat rahimahullah, masya Allah ini anak yang diakekahin, masya Allah udah hidungnya pesek. Transport boro-boro deh. Betul tidak? Jangan dong. Ceramah sih ceramah yang bener ceramahnya. Masa Nabi jelek-jelekin kayak begitu? Kita diam marah. Jawab diam marah. Kenapa marah? Karena yang dihina bukan kita, yang dihina Nabi kita Muhammad. Sementara Allahnya saja mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allahnya mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Dadak Nabi Allah bela, alam nasrah laka. Nama Nabi Allah angkat, wa rafa'na laka. Nabi dikasih sifat oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Nabi dibilang lahir biasa-biasa aja, nggak bercahaya, belekan ingusan, kurus kecil nggak keurus, liar waktu kecilnya. Jangan-jangan Nabi kalau ada pohon jambu tuh Nabi kerjanya nolongin pohon jambu. Kurang ajar benar saudara. Betul tidak? Betul tidak? Lawan jangan. Ayo lawan jangan. Kembalikan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad. Orang-orang tua kita dulu dari dulu ngajarin kita kalau baca Barzanji itu pasti hafal semuanya. Baca ya, baca ya, baca ya, baca ya. Anta Samsun, Anta Nurun, Anta Iksirun, Anta Misbahus. Ayo ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawat alaika. Nabi diibaratkan Samsun, mata bercahaya tidak? Kurang kencang, bercahaya tidak? Nabi diibaratkan Badrun, bulan. Jawab, bercahaya tidak? Bercahaya tidak? Tapi orang tua kita ngajarin matahari bercahaya, bulan bercahaya,
tapi Nabi nurun fauqa, cahaya di atas. Ini gua ajarin dikit nih bahasa Arab deh. Alumni Dalwa, mohon maaf ya kalau gua salah ya. Dalam bahasa Arab di atas itu ada dua, ada ala, ada fauqa. Kalau pakai kalimat ala berarti benda yang ada di atasnya nempel sama benda yang ada di bawahnya. Mana contohnya? Alkitabu alal maktab, kitab itu di atas meja, berarti itu kitab nempel sama apanya? Nempel sama apanya? Ini lampu sama meja nempel nggak? Nempel nggak? Nggak boleh pakai ala, mesti pakai fauqa. Kalau Nabi dikatakan anta nurun ala nurin, berarti cahaya Nabi nggak berbeda dengan matahari, cahaya Nabi nggak berbeda dengan bulan. Tapi dikatakan oleh ulama-ulama kita nurun fauqa. Kenapa pakai fauqa saudara? Matahari boleh bercahaya, bulan boleh bercahaya, tapi cahaya Nabi lebih terang dari cahaya bulan dan matahari. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Mulut saya nggak pantas memuji-muji Nabi, kelas sedikit banyaknya mulut saya pernah berbicara yang kagak baik. Andaikan kita mau tulis tentang keindahan Nabi, ranting pohon dijadikan penanya, air laut, air sungai, air kali dijadikan tintanya saudara. Habis ranting pohon kita gunakan buat penanya, kering air lautan, kering air sungai, kering air kali, jadi tintanya. Catat, nggak pernah selesai untuk menulis keindahan Nabi kita Muhammad. Makanya gue teringat tuh lagu Oma Irama tuh cakep tuh, lagunya gue demen tuh, lagu begitu tuh. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa sayangku kepada tiada ibarat sebagai umpama betapa cintaku kepada lagu bagus nggak? Bagus nggak? Nggak ada kalimat bisa dijadikan lukisan, nggak ada umpama bisa jadikan contoh tentang keindahan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau engkau berpegang dengan dua perkara ini, hidup kalian gak akan sesat selama-lamanya dunia akhirat. Yang pertama kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Yang kedua wa sunnat Rasulullah, dan juga hadisnya Nabi kita Muhammad. Insya selesai maulid siap ngaji lagi, kurang kencang siap ngaji lagi. Betul, betul Bu, anak-anaknya suruh ngaji biar bisa baca Quran, paham Al-Quran, bisa amalkan Quran. Amin. Masukkan pondok-pondok pesantren, hidupnya jadi mandiri. Mau lihat pohon pisang, kalau pisangnya mau matang, pisangnya mau bagus, tebang dari pohonnya, sekap tempat yang lain, tuh pisang jadi bagus. Jangan pisang ada di pohonnya aja, bantet saudara. Anak kalau sama orang tua dulu bantet, dikit-dikit babak, dikit-dikit babak. Mau kawin babak, ini mau lahir babak lagi aja. Mau lebaran terus babak lagi aja. Betul tidak? Jawab betul tidak?